Halo, nama gue Ferry Irwandi dan gue pecandu media sosial. Gue main sosmed itu dari zaman batu, Pak. Dari zaman MySpace, Friendster, terus ke Facebook, ke Twitter, terus ke Pet, dan Instagram. Dan lebih kurang selama hampir 15 tahun ini gue nggak pernah benar-benar berhenti. Kenapa? Sosial media itu menurut gue masih jadi bank memori terbaik asli, karena dia nggak cuma jadi tempat lo nyimpan foto, dia jadi tempat lo nyimpan kenangan, coy, pikiran, kondisi. Dia itu benar-benar bisa menggambarkan siapa lu 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Makanya bisa dibilang gue tuh sedih banget waktu Friendster tutup. Ditambah lagi kerjaan utama dan sampingan gue sekarang itu mengharuskan gue untuk 24 jam mantengin sosmed, Pak. Jadi ya udah, makin kesini makin nggak ada alasan gue untuk berhenti main sosial media. Dikutip dari berbagai jurnal dan tulisan, ada 3 dampak negatif sosial media yang dirasakan oleh banyak orang. 1, jadi membandingkan hidup lu dengan orang lain. Kedua, lu menginginkan atensi dan perhatian orang lain. Ketiga, menurunkan produktivitas. Menariknya adalah gue sama sekali nggak ngerasa itu, Pak. Kenapa? Karena ketika gue main sosmed dan gue ngeliat teman gue bahagia, teman gue achieve something, gue ikut seneng. Oke, gue suka foto gue di like. Tapi gue sadar belakangan ini, ya udah bukan itu yang gue cari, Pak. Menurunkan produktivitas. Bagaimana mungkin sosial media menurunkan produktivitas gue kalau main job gue ya di platform sosial media? Tapi seperti kata pepatah Jambi kuno, jika sesuatu itu terasa terlalu nikmat untukmu, maka kamulah produknya. Gue penasaran, apa benar sosial media itu nggak punya dampak negatif buat gue? Atau selama ini ada, cuy, tapi karena gue terlalu menikmati main sosial media, dampak negatif itu nggak gue rasain. Tapi dia happening gitu. Jadi satu-satunya cara untuk membuktikannya ya rehat sosial media. Gue pikir awalnya ini bakal gampang, dan ternyata enggak. Penuh jempol. Oh iya, bakal banyak yang like ya. Terima kasih. Thank you so much, sayang. Dadah, Kanaya. Ini juga suka video yang topeng itu. Nah, langkah pertama yang gue lakukan untuk melakukan rehat sosial media adalah menghapus semua aplikasi media sosial di handphone gue. Hari pertama adalah hari yang paling berat. Gue terbiasa tiap saat itu buka HP, entah itu ngecek Instagram atau Twitter. Tapi karena semua sosmed udah gue hapus, ujungnya ya udah tuh HP gue taruh lagi. Dari hari pertama aja gue udah sadar kalau ternyata selama ini gue mengalami gejala fear of missing out or FOMO. Jadi gue takut ketinggalan hal yang baru, gue takut ketinggalan update yang baru, gue takut ketinggalan informasi yang baru, dan itu sama sekali nggak sehat. Gue coba distract diri gue dengan main Mobile Legends. Gue main dari pagi sampai malam, dan tanpa gue sadari ternyata gue merokok lebih banyak dari hari biasanya. Terus gue pikir lagi, kalau cuma untuk main game dan merokok lebih banyak, kenapa gue rehat sosial media? Toh pada akhirnya dampaknya juga sama buruknya gitu. Jadi ya udah, gue coba mencari hal bermanfaat yang bisa gue lakukan untuk mendistract diri gue untuk main sosmed. Dan gue ngerasa sekarang gue out shape banget, karena lemak gue mungkin di atas 30%. Dan gue pikir untuk hidup yang lebih panjang, kenapa gue nggak manfaatkan momen ini untuk jadi lebih sehat dan melakukan sedikit workout. Dan untuk minggu pertama gue putusin untuk mulai dengan 6 jam makan gitu. Terus workout, gue mengkombinasikan prisoner workout dan angkat beban. Tapi karena gue nggak punya alatnya, jadi ya udah gue pakai yang ada aja. Kayak sasak tinju gitu, skateboard. Terus kedua, gue mulai body carean dan skin carean. Buat yang ini gue pakai produk dari Scarlett. Kenapa Scarlett? Karena udah terkenal, Pak. Karena kulit kan sensitif ya, jadi ya udah gue cari yang pasti-pasti aja. Terus testimoninya di internet juga bagus-bagus. Jadi ada body scrub, shower scrub, sama body lotion. Gue pakai body scrub buat ngilangin daki, cuy. Jadi ya udah, gue kan sering kerja di lapangan gitu ya. Balik-balik biasanya banyak sel kulit mati itu. Nah, body scrubnya itu enak banget. Dia lembut tapi bersih. Kalau produk premium tuh beda memang. Nah, terus ada shower scrub. Ini kayak sabun gitu, dipakai waktu mandi, dan emang bener-bener selain wangi dia bersih. Kulit gue kan kering ya, itu jadi lebih lembab gitu. Terus body lotion. Dan yang paling gue suka dari body lotion ini, wanginya, cuy. Wangi banget, kayak parfum mahal. Jadi ya udah, tiap mau pergi keluar rumah pasti gue pakai. Ya karena gue ngerasa jauh lebih percaya diri dengan body lotion ini. Harum kayak parfum. Bagus sih, di aku sih bagus. Ya yang bagus. Baik workout maupun body care itu bener-bener ngebantu gue dalam mendistract keinginan gue untuk buka sosial media selama 7 hari belakangan. Selama 7 hari, efek positif yang paling gue rasain adalah ya gue tidur lebih cepat.
Sampai gunting kok. Au, ya Allah. Ya, 1, 2, 3. Ayo ya, lebih cepat. Gunakan semua energi ayah. Setelah minggu pertama tuh gue mulai menghilangkan ketergantungan sama handphone. Ya udah, baterai handphone gue bertahan lebih lama aja sekarang. Gue mengurangin main game gitu. Ya udah. Dan mulai lebih produktif. Setelah hari ke-7, semuanya kerasa lebih mudah. Gue masih terus ngelanjutin workout dan body care. Terus hasilnya dalam seminggu juga udah mulai kelihatan cuy. Gue ngerasa gue lebih fit, lebih segar. Kulit gue juga jadi lebih lembab dan ya bisa dibilang cerahan. Itu harus potong rambut. Iya, ini dirapiin. Tetap bisa diponiin lah gitu. Pangling, iya. Itu dari Garut. Nah, selain workout dan body care, gue mulai melakukan hal-hal berfaedah yang selama ini luput gue lakukan. Gue jadi punya banyak waktu yang bermanfaat yang sebelumnya tanpa sadar hilang dari hidup gue. Tuh, ibunya tuh. Thank you. Nih aku inget ya dulu waktu mau jalan sama Ayang. Itu udah malam, kosan aku udah dikunci. Terus Ayang nyuruh aku lompat pagar. Itu pertama kali aku lompat pagar tuh gara-gara Ayang, tahu nggak? Itu waktu kuliah ya? Iya, kuliah. Itu kan Ayang jadiannya nggak sama. Ya, habis disuruh lompat pagar, gimana mau jadian sama Ayang? Gue kira selama ini media sosial adalah obat stres terbaik. Tapi hampir 2 minggu ini gue sadar, ternyata media sosial ya yang justru paling sering menjadi penyebab stres gue. Setelah detox, gue merasa lebih peduli sama hal-hal yang sifatnya real. Dan orang-orang yang ada di dekat gue. Ulang tahun Siti nggak jadi tanpa kue ini. Ulang tahun siapa? Siti. Siti itu siapa? Siti itu nama boneka Inya. Oh, emang dia kapan ulang tahunnya? Kemarin. Kemarin. Iya, di atas di kamar Inya. Inya rayain. Iya. Kok Ayang nggak diundang sih? Kan undangannya nggak ada. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Terus gue sekarang penasaran, sebenarnya seberapa jauh gue tenggelam dalam sosial media? Kalian yang pernah nonton Social Dilemma kurang lebih paham bagaimana era sosial media ini menciptakan polarisasi yang mengerikan. Menurut We Are Social, pengguna media sosial di Indonesia berkembang sangat cepat hingga menyentuh angka 160 juta orang. Indonesia adalah pasar yang menggairahkan bagi semua stakeholder yang hidup di dunia digital. Kalau kalian nonton YouTube sekarang, kalian bakal gampang banget nemuin bule yang bikin konten tentang Indonesia. Bentuknya entah reaction video atau sekedar bilang Indonesia I love you. Apa kalian pikir mereka melakukan itu karena benar-benar peduli sama masyarakat Indonesia? Benar-benar mengagumi semua budaya Indonesia? Benar-benar suka sama masakan Indonesia? Atau jangan-jangan mereka melakukan itu karena merasa masyarakat Indonesia gak lebih dari komoditi internet yang menggiurkan? Kalian tahu alasan kenapa sosial media begitu adiktif? Semua karena dopamin. Ketika foto kita di like, di komen, atau dipuji oleh orang lain, saat itu juga ventral tegmental area yang berada di kepala kita memproduksi hormon yang namanya dopamin. Dopamin berlebih lama-kelamaan membuat otak kita berevolusi. Sosial media menjadi sesuatu yang seakan tidak akan bisa kita lepas dari kehidupan sehari-hari. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress. They don't have the coping mechanisms to deal with stress. Dan ini hari terakhir gue detox sosial media. Wow, nggak kerasa cuy, asli nggak kerasa. Gue pikir ini bakal sangat sulit ya, karena hari pertama itu menyiksa sekali. Cuman ternyata setelahnya itu jadi jauh lebih gampang cuy. Udah hampir 2 minggu, tepatnya 12 hari, 288 jam. Gue
kurang lebih. Apa yang gue dapat dari selama detox sosial media ini banyak banget. Bisa dibilang walaupun dalam waktu yang singkat, detox sosial media ini udah ngerubah perspektif dan hidup gue, baik secara psikis maupun fisik. Secara emosional gue ngerasa jauh lebih stabil, pikiran juga jauh lebih tenang. Bisa dibilang belakangan gue ngerasa lebih ngehargai hidup. Gue nggak mau ngomong panjang lebar. Buat teman-teman semua, gue cuma bisa saranin, melakukan detox sosial media adalah hal yang sangat-sangat bermanfaat. Kayak ternyata banyak banget hal di sekeliling gue yang selama ini luput cuy, karena sosial media. Nextnya, apakah gue masih akan terus main sosial media? Iya, karena gue nggak bisa pungkirin sosial media juga udah ngasih banyak manfaat buat hidup gue. Dan mungkin setelah ini cara gue bersosmed yang berbeda dari sebelumnya. Nggak perlu sampai sebulan, bahkan nggak perlu sampai 2 minggu, cukup seminggu aja, atau nggak 3 hari aja. Gue jamin itu bakal ngehasilin hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Itu aja dari gue, semoga DokuVlog ini bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Bentar lagi 100k coy, subscribe. See ya.